Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang CFG, CNF, dan GNF. CFG merupakan konteks free grammar, lalu CNF yaitu Chomsky normal form, dan GNF yaitu Graybage normal form. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami, ada Alfian Putra Setiawan, lalu ada Angelika Debbie Frandina, dan ada juga Idam Hanif Multazam, dan saya sendiri Maharani Swastika, dan lalu ada Fania Jessica Azalia. Kita mulai dari CFG dulu. Konteks free grammar. CFG atau konteks free grammar adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A menghasilkan B, di mana A adalah pemproduksi dan B adalah hasil produksi. Batasannya hanyalah ruas kiri adalah simbol-simbol variabel dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, variabel ataupun epsilon. Lalu CFG adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. CFG perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi tak berarti. Selanjutnya, pada tata bahasa reguler dengan aturan alfa menghasilkan beta, terdapat aturan pada ruas kanan, yaitu jika mengandung simbol non-terminal, maka maksimal satu simbol dan diletakkan paling kanan. Contohnya S menghasilkan A kecil, B besar, di mana A kecil ini simbol terminal dan B ini simbol non-terminal atau simbol variabel. Letaknya dia mempunyai satu dan letaknya di sebelah kanan, ujung sebelah kanan. Kalau bahasa bebas konteks, dia tidak mempunyai aturan seperti bahasa reguler, tetapi di sini dia mempunyai aturan sendiri. Aturan dari bahasa bebas konteks ini, ruas kiri adalah simbol variabel. Jadi ruas kiri ini alfa, alfa ini harus mempunyai simbol variabel, artinya dia harus mempunyai satu simbol variabel. Kalau dua, misalnya 2 atau 3 gitu, tidak boleh karena harus satu. Lalu, sehingga pada CFG dapat dituliskan sebagai berikut. S menghasilkan A kecil, B besar. S menghasilkan A kecil, B besar, A besar. Ruas kanan mengandung dua simbol terminal. Itu tidak apa-apa karena kalau dalam konteks free grammar itu dia sudah memenuhi karena ruas kirinya adalah sebuah simbol variabel. Selanjutnya, A menghasilkan B besar, A kecil, B kecil. Jadi ruas kanan mengandung satu simbol non-terminal, tetapi letaknya tidak paling kanan. Itu juga termasuk konteks free grammar, karena sebelah kirinya adalah simbol variabel. Lalu contoh ketiga, ada B besar menghasilkan A kecil, C besar, B kecil. Ruas kanan mengandung satu simbol non-terminal, tetapi letaknya di tengah. Itu termasuk kategori CFG, karena ruas kirinya dia terdapat sebuah simbol variabel. Sama halnya dengan C menghasilkan D, ruas kanan tidak mengandung simbol terminal darinya. Sehingga tidak memiliki huruf kecil. Dia juga termasuk CFG karena ruas kirinya mengandung sebuah simbol variabel. Nih, semisal kita ada case A kecil menghasilkan A kecil B besar. Kalau seperti itu tidak termasuk bebas grammar atau CFG karena pada ruas kiri A kecil itu bukan merupakan variabel. A kecil itu merupakan simbol terminal. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, baik. Untuk selanjutnya adalah derivation order dari left right most derivation. Jadi derivation order adalah pohon derivasi terurut yang simpulnya itu diberi label dengan sisi kiri produksi dan di mana anak-anak dari sebuah simpul mewakili sisi kanan yang sesuai. Kemudian untuk yang pertama adalah leftmost derivation.
Leftmost derivation ini diperoleh dengan menerapkan produksi ke variabel paling kiri di setiap langkah. Jadi leftmost derivation ini memulai langkahnya itu pada variabel yang paling kiri dulu, dilanjutkan ke setelahnya gitu. Jadi kita langsung masuk aja ke contoh persoalannya. Di sini ada persoalan yaitu derive the string ini for leftmost derivation using a GFG. Jadi ini sudah disediakan ininya. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Nih. Jadi kita akan menggunakan leftmost derivation untuk menjadikan sebuah string seperti ini, yaitu AA, BB, A, BB, A. Nah, untuk yang pertama kita mulai dengan startnya dulu, yaitu start kita mulai dengan kita jadikan sebagai A kecil B besar. Kita memilih ini bukannya yang B kecil A besar karena awal dari string ini adalah A dulu. Jadi kita memilih A kecil B besar. Kemudian B besar kita jadikan menjadi A kecil B besar B besar. Karena setelahnya adalah A lagi. Kemudian kita pecah lagi B besarnya ini, kita ubah menjadi B kecil S besar. Karena apa? Karena setelahnya ini adalah B. Oke, di sini. Terus, dan kenapa kita nggak menggunakan B kecil aja? Karena kita ingin membuat turunan lagi. Jadi seperti ini, terus S agar S-nya kita bisa ubah lagi, yaitu jadi B kecil A besar. Seperti ini. Jadi seperti ini, terus kemudian A kita ubah menjadi A kecil di sini. Di A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, B besar. Nah, variabelnya tinggal B besar ini saja. Kemudian kita ubah B besarnya menjadi B kecil S besar, masuk ke sini. Terus S-nya kita ubah menjadi B kecil A besar, terus ke sini. Kemudian A-nya kita ubah menjadi A kecil. Maka jadilah string ini. Nah, untuk awalnya pada langkah ketiga ini, kenapa kok kita memecahkan atau menyelesaikan persoalan ini pada B besar yang pertama ini? Karena kita menggunakan leftmost derivation, yaitu kita menurunkan variabel yang paling kiri duluan. Kita habiskan dulu hingga sampai sini, tinggal variabel yang terakhir ini kita habiskan. Oke, baik, setelah itu ada rightmost derivation. Rightmost derivation ini diperoleh dengan menerapkan produksi ke variabel paling kanan di setiap langkah. Jadi ini kebalikannya leftmost derivation. Jadi kita memecahkan atau menurunkan persoalan dari variabel yang paling kanan dulu. Dengan contoh persoalan yang sama seperti yang tadi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Ini pembahasannya ini, S ini kita ubah menjadi A kecil B besar. Kemudian B besarnya kita ubah jadi A kecil B besar B besar. Nah, di sini terjadi dua buah variabel. Nah, yang tadi awalnya pada leftmost derivation kita menurunkan variabel yang pertama, di sini pada rightmost derivation kita memecahkan atau menurunkannya pada variabel yang paling kanan dulu, yaitu B besar yang paling kanan ini kita ubah menjadi B kecil S besar. Kemudian masih ada dua variabel ini, kita ambil yang paling kanan lagi, S-nya kita ubah A kecil B besar. Terus masih ada yang variabel paling kanan, kita ubah lagi B kecil S besar. Terus kita ubah lagi menjadi B kecil A besar. Masuk ke A besar ini kita ubah menjadi A kecil. Nah, di sini terjadi dua variabel, dan yang paling kanan itu A besar dan paling kiri adalah B besar. Kita ubah menjadi A besarnya menjadi A kecil pada saat kondisi ini sudah terjadi
atau terdapat cuma satu variabel. Maka barulah kita ubah variabel B ini jadi B kecil. Seperti ini teman-teman. Jadi intinya cuma kebalikannya dari leftmost derivation. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tree derivation atau parsing tree. Pohon atau tree adalah suatu graf terhubung, tidak memiliki atau mengandung sirkuit, yang memiliki satu simpul disebut akar atau root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpulnya. Parsing merupakan proses penurunan. Pohon penurunan, yaitu ada derivation tree atau parse tree, nanti memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada lagi variabel yang belum tergantikan. Kemudian pengertian tree derivation atau pohon penurunan adalah bagaimana cara kita untuk menurunkan simbol-simbol non-terminal atau simbol variabel ke dalam bentuk simbol-simbol terminal sesuai dengan aturan produksi, di mana pada tata bahasa bebas konteks, simbol S dijadikan atau ditetapkan sebagai akar. Nah, ini terdapat contoh-contoh dari pohon penurunan. Yang pertama, itu ada AB, ABC, dan A besar, B kecil, C besar. Pada simbol A besar, B besar, dan A besar, B besar, C besar, semuanya harus diturunkan ke simbol terminal. Sedangkan pada simbol A besar, B kecil, C besar, karena B kecil sudah merupakan simbol terminal, maka hanya A besar dan C besar saja yang perlu diturunkan menjadi simbol terminal. Juga pada urutan-urutannya itu tidak boleh dibolak-balik atau diganti-ganti. Seperti simbol A besar, B besar, C besar harus dituliskan di pohonnya berurutan, yaitu A besar, B besar, C besar. Tidak dapat diganti menjadi C besar, A besar, B besar, atau yang lainnya. Kemudian terdapat contoh lain jika terdapat CFG dengan aturan produksi. Seperti yang sudah tertulis, sini ada aturan, beberapa aturan yaitu akar atau S turunkan jadi A besar dan B besar. Lalu A besar dapat turunkan jadi A kecil A besar atau turunkan jadi A kecil. Lalu B besar turunkan jadi B kecil. Di mana di sini diminta string yang dihasilkan adalah AAB. Maka pohon yang dibentuk atau dibuat itu menjadi akar yang menurunkan A besar B besar. Kemudian dari A besar, karena diminta untuk memiliki AA, di A yang pertama ini diturunkan terlebih dahulu menjadi A kecil A besar. Kemudian A besar baru diturunkan menjadi A kecil, dan yang terakhir B besar turunkan jadi B kecil, sehingga didapatkan string AAB. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang tata bahasa ambiguitas. Jadi, apa yang dimaksud dengan ambiguitas? Suatu tata bahasa itu dikatakan ambigu jika terdapat dua atau lebih pohon turunan untuk string omega yang berarti dua atau lebih pohon turunan kiri. Atau nama lainnya itu left derivation tree. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang derivation tree ya. Jadi katakanlah kita ini memiliki tata bahasa yang diberikan dan ada string omega. Nah, yang disimbolkan W itu, sebentar, yang disimbolkan dengan W ini, itu dibacanya omega. Jika string omega ini dapat diturunkan dari dua atau lebih left derivation tree, maka tata bahasa itu dikatakan ambiguitas atau ambiguity, nama lainnya, atau bahasa Inggrisnya. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, jadi sekarang mari kita ambil contoh sederhananya supaya bisa memahami dengan lebih baik lagi.
Sebentar ya teman-teman. Jadi di sini kita punya tata bahasa G yang memberikan S sebagai simbol non-terminal atau variabel dan memiliki simbol terminal A plus B plus dan itu bintang, dan kita juga punya P sebagai aturan produksi dan juga S adalah simbol awal. Jadi kenapa simbol awal? Ya karena S itu kan start ya. Di bahasa Inggrisnya itu start. Jadi S ini disimbolkan sebagai simbol awal. Di mana P ini terdiri dari S memberikan S kali S memberikan S plus S. Maaf. Dan S juga dapat memberikan S kali S. Kita juga dapat memberikan A dan juga bisa memberikan B. Jadi S ini bisa memberikan S plus S, bisa memberikan S kali S, bisa memberikan A, bisa memberikan B. Sampai sini paham ya teman-teman dengan soalnya? Sekarang kita ingin menghasilkan string A plus A menjadi B. Ini ya di soalnya string A plus A menjadi B. String A plus A menjadi B ini adalah string yang ingin kita buat ulang. Dan mari kita lihat berapa banyak cara. Di sini kita punya dua cara ya, yang kiri dan yang kanan. Kita mulai dari yang kiri dulu ya. Oke, jadi mari kita mulai dengan simbol awal. Masih ingat ya teman-teman, simbol awalnya S. Di mana S-nya ini bisa memberikan S plus S. Karena ini adalah left derivation tree, jadi kita harus mulainya dari simbol kiri, yaitu S. Karena kita memiliki produksi yang mengatakan S memberikan A, sini ya teman-teman, bisa dilihat ya di soalnya, S ini bisa memberikan A, jadi ini S akan digantikan oleh A. Jadi yang awalnya itu S berubah menjadi A. Kenapa? Karena seperti dari soalnya, S ini bisa memberikan A. Sedangkan kita butuh untuk menghasilkan string A plus A menjadi B. Kita mengubahnya dari depan dulu ya teman-teman, step by step biar teman-teman paham. Nah, kemudian lanjut, ini S-nya tetap sama, S-nya tetap menjadi S ya teman-teman, tetap ditulis sama. Nah, di bawahnya ini, A-nya tetap ditulis sama, kenapa? Karena sudah sesuai dengan keinginan soalnya. Kan ini awalnya string A plus, nah ini A plus, sudah benar? Sudah sama. Nah, berhubung kita punya S lain di sini, dan kita perlu A ke B, maka kita perluas S ini lebih lanjut menggunakan aturan produksi yang mengatakan bahwa S ini memberikan S ke S. S ke S. Oke, paham ya teman-teman? Jadi, ini di step ketiga akan menjadi A plus S ke S. Sampai sini paham ya teman-teman? Lanjut ke step 4. Lanjut. A-nya ini tetap sama, A plus. Di sini saya akan mengganti S ini menjadi A. Kenapa? Karena kita melihat bahwa S memberikan A. Ini, S memberikan A. Dan kita juga butuh A di string. Selain itu semuanya tetap ditulis sama. Nah, S-nya ini tetap sama kayak yang di atas. Nah, di step terakhir, kita akan menggantinya dengan B.
Sekarang kita bisa menggantinya dengan B. Kenapa? Karena aturan produksi mengatakan S bisa memberikan B. Jadi ini A akan tetap seperti ini. A plus A, seperti yang di atas ya, tetap sama ya teman-teman. Kemudian S akan diganti dengan B. Sudah deh, selesai. Sesuai dengan keinginan soal, A plus A menjadi B. Nah, ini baru cara yang pertama ya teman-teman. Lanjut ke cara yang kedua. Ini cara pertama. Sekarang mari kita lihat cara alternatifnya. Saya akan mulai lagi dengan simbol awal dan sekarang saya akan mulai dengan produksi yang mengatakan S memberikan S ke S. S memberikan S ke S. S memberikan S ke S ini merupakan turunan kiri, jadi kita harus mulai dengan simbol paling kiri. Kemudian S di sini akan diganti dengan S plus S. Di soal tertulis jelas bahwa S memberikan S plus S. Setelah itu bintang S itu dibacanya menjadi. Nah, menjadinya itu kita tulis apa adanya atau tetap ditulis gitu aja. Nggak perlu dirubah, tetap ditulis sama. Kenapa dilakukan seperti ini? Ya, karena di sini kita ingin mendapatkan string simbol plus. Jadi awalnya ini S, jadi S plus S. Nah, bintang S atau menjadi S-nya ini tetap ditulis sama. Jadi seperti ini. Lanjut ke step berikutnya, step ketiga. Sekarang kita punya S plus S menjadi S. Nah, itu di sana kita diganti dengan A. Karena S bisa memberikan A. Terus plus S menjadi S, itu tetap ditulis apa adanya. Oke, teman-teman, kita di sini step by step biar teman-teman semuanya paham. Lanjut, A plus A menjadi S. Maaf. Nah, ini A plus A menjadi S. Kenapa S-nya ini berubah menjadi A? Seperti yang di atas tadi. Karena apa? Karena seperti yang di soalnya, S ini bisa memberikan A. Jadi, yang di bawah ini S-nya berubah jadi A. Dan yang lainnya tetap ditulis apa adanya. Terus step terakhir, A plus A kan jadi S tuh. Nah, di S terakhir ini kita bakal ganti S ini dengan B. Dengan B. Karena ya bisa jadi plus A menjadi B, yang dimana sesuai dengan keinginan di soalnya. Nah, set A plus A menjadi B, sesuai dengan keinginan soalnya. Oke, sekarang sudah deh. Ini cara yang kedua ya. Jadi sekarang kita punya string A plus A menjadi B yang merupakan string yang ingin kita hasilkan. Jadi bisa dilihat bahwa string A menjadi B di sini kita memakai dua derivation tree. Pertama, kita memilih aturan produksi S plus S. Yang ini. Dan kita mendapatkan stringnya. Terus yang kedua, kita memilih aturan S menjadi S kali S. Ini kan. Jadi ini cara pertama, ini cara kedua. Jadi kita dapat melihat bahwa dalam dua kasus ini kita menggunakan left derivation tree. Kenapa dinamakan left derivation tree? Sekali lagi saya ingatkan karena kita mulainya dari kiri, oke teman-teman?
kita dapat menurunkan string dalam dua cara. Jadi dengan menggunakan left derivation tree ini, kita dapat menurunkan string dalam dua cara. Maka, dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa tata bahasa ini merupakan tata bahasa yang ambigu. Kenapa? Karena bisa menggunakan dua cara atau lebih. Jadi kalau bisa menggunakan dua cara atau lebih, itu dinamakan dengan ambiguitas atau ambiguity. Oke, teman-teman, sudah paham ya? Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan CFG. Penyederhanaan CFG atau konteks free gambar. Tujuannya adalah agar diperoleh bahan penurunan yang tidak rumit, maka aturan produksi konteks free gambar perlu disederhanakan. Suatu CFG dapat disederhanakan dengan menggunakan yang pertama penghilangan produksi epsilon, yang kedua penghilangan produksi unit, yang ketiga penghilangan produksi useless atau tidak berguna. Yang pertama, penghilangan produksi epsilon. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan pergantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju epsilon, atau biasa disebut nullable. Ada dua macam, yaitu nullable satu-satunya, yaitu jika A hanya menuju ke epsilon, maka set A disebut nullable satu-satunya. Yang kedua, ada nullable bukan satu-satunya. Jika A menuju epsilon dan A juga menuju yang lainnya, maka set A disebut bukan nullable satu-satunya. Contohnya, di sini ada S menuju ke BC A besar D, lalu A-nya menuju ke epsilon. Maka set A nullable satu-satunya, karena hanya menuju ke epsilon saja. Lalu setelah dieliminasi, A-nya dihilangkan, maka menjadi S menjadi BCD. Contoh lainnya ada S menuju ke BC A besar D. Lalu A menuju ke BD atau epsilon, maka set A nullable bukan satu-satunya, karena A-nya itu menuju ke BD dan atau menuju ke epsilon. Lalu setelah dieliminasi, yang A menuju epsilonnya itu dihilangkan. Jadi yang A hanya tersisa BD, lalu di sini BCAD atau BCD. Cara yang kedua yaitu penghilangan produksi unit. Jika A menuju ke B adalah produksi unit dan terdapat produksi B menuju ke terminal AB, maka kedua produksi dapat digabung. Contohnya, misal ada variabel S menuju ke variabel A, lalu variabel A menuju ke variabel B, lalu variabel B menuju lagi ke A variabel C. Setelah digabung, maka ini A-nya dicoret, B-nya dicoret, jadinya S menuju ke A C besar. Yang ketiga ada penghilangan produksi useless. Ada tiga macam atau tiga jenis. Yang pertama ada produksi yang tidak mempunyai arti. Yang kedua ada produksi yang tidak pernah digunakan. Dan yang ketiga adalah produksi yang tidak akan pernah sampai pada terminal. Contohnya di sini ada S menuju ke variabel A terminal A atau B kecil, lalu ada variabel A menuju ke A kecil B kecil atau D besar, lalu ada variabel B menuju ke B kecil atau E besar, ada variabel C menuju ke B kecil, ada variabel E menuju ke A kecil E besar A kecil. Nah ini yang diberi warna merah itu yang dihilangkan atau yang useless. Misalnya ini yang ini D tidak pernah digunakan ya karena tidak ada variabel D di sini kan, jadi dihilangkan atau useless. Lalu yang E ini akibat dari E tidak memiliki penurunan menuju terminal, ini dikarenakan karena E-nya ini tidak memiliki penurunan ke simbol terminal. Nah kalau yang C ini menjadi BB itu tidak memiliki arti. Ya, untuk selanjutnya adalah CNF atau Chomsky Normal Form. Chomsky Normal Form atau biasa disingkat dengan CNF ini adalah grammar bebas konteks atau CFG dengan setiap produksinya berbentuk A adalah B besar, C besar, atau A adalah A kecil.
Jadi aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky ruas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Jadi di sini A itu adalah dua variabel yaitu B besar dan C besar, atau itu adalah terminal A saja. Kita langsung lanjut ke pembahasan untuk CNF. Ya, jadi ini kita memberikan contoh tata bahasa konteksnya seperti ini. Nah, untuk S ini itu belum termasuk sebagai CNF. Karena apa? Karena dia memiliki sebuah terminal dan sebuah variabel. Atau juga ini sebuah terminal dan sebuah variabel. Nah, ini belum masuk ke CNF, teman-teman. Maka dari itu kita ubah dulu agar bisa masuk sebagai CNF. Dengan terminal A-nya ini kita ubah menjadi variabel I. Dan terminal B ini kita ubah menjadi variabel J. Oke. Jadi setelah kita ubah ini sudah menjadi suatu CNF atau Chomsky Normal Form. Yang dimana I adalah terminal A dan J adalah terminal B. Nah, kita lanjut langsung ke yang A, teman-teman. Nah, yang A ini untuk unsur pertamanya ini sudah masuk ke CNF, teman-teman, karena dia memiliki sebuah terminal yaitu A kecil ini. Tapi selanjutnya itu belum termasuk CNF karena dia memiliki satu terminal dan satu variabel, atau satu terminal dan dua buah variabel ini, teman-teman. Nah, ini kita ubah agar bisa masuk sebagai CNF, di mana A kecil S besarnya ini, A kecilnya kita ubah menjadi variabel I, yaitu akan menjadi dua buah variabel yaitu I besar S besar. Dan B ini, di mana tadi kita udah ubah terminal B menjadi variabel J besar ini, dan A besarnya ini dua buah variabel ini kita jadikan sebagai sebuah variabel yaitu variabel K ini. Jadi K adalah A besar. Nah, setelah kita ubah itu, teman-teman, ini sudah termasuk atau sudah masuk sebagai CNF atau Chomsky Normal Form. Nah, kemudian untuk yang B ini hampir sama seperti yang A, teman-teman, di mana unsur pertamanya sudah termasuk CNF, yang kedua B-nya kita ubah menjadi variabel J, dan kemudian yang ketiganya ini terminal A-nya ini kita ubah menjadi variabel I, dan B besar ya kita jadikan sebuah variabel yaitu variabel L. Mana L itu adalah B besar. Nah, ini sudah termasuk sebagai CNF, teman-teman. Jadi CNF dari ini adalah seperti ini, teman-teman. Di mana S-nya itu ini I besar, B besar, J besar, A besar, A-nya itu A kecil atau I besar, S besar, atau J besar, K besar, dan B-nya itu adalah B kecil atau J besar, S besar, atau I besar, L besar. Dan I itu adalah terminal A, dan J itu adalah terminal B, dan K itu adalah dua buah variabel yaitu A besar, dan L itu adalah dua buah variabel yaitu B besar. Ya, jadi cukup segini untuk bahasan dari CNF. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang Greibach Normal Form atau GNF. Bentuk normal Greibach adalah suatu tata bahasa bebas konteks di mana hasil produksinya atau ruas kanan itu diawali dengan satu simbol terminal. Selanjutnya bisa diikuti dengan rangkaian simbol variabel. Untuk dapat diubah ke dalam GNF, tata bahasa itu harus memenuhi syarat ada 3. Yang pertama, sudah dalam bentuk normal Chomsky atau biasanya yang ruas kanan itu terdiri dari satu terminal atau dua variabel. Yang kedua, tidak bersifat rekursif kiri. Yang ketiga, tidak menghasilkan nol. Contoh tata bahasa GNF itu seperti berikut ini. Jadi, intinya simbol pertama itu berupa terminal. Ini A kecil, ini A kecil, A kecil, C kecil, seperti itu. Lalu langkah pembuatan normal Greibach form itu yang ada 3 langkah. Yang pertama, urutkan simbol terlebih dahulu. Ini yang pertama kan pasti dimulai dari S, lalu ada variabel-variabel lainnya. Nah, ini diurutkan berdasarkan alfabet. Jadi urut ini dari S, A, B, C, D ini
merupakan urutan tingkatan. Lalu periksa aturan produksi yang simbol pertama pada ruas kanan adalah simbol variabel. Nah, ini dicari nih, yang ruas kanan ini, simbol pertamanya itu yang masih variabel, yaitu ada C, ini ada D ini, ada A ini. Jadi ini masih harus dinormalkan gitu. Lalu yang ketiga, ubah yang tidak normal dengan melakukan substitusi dari variabel yang dihasilkan. Nah, ini karena S ini masih memiliki variabel C, jadi harus disubstitusikan. Padahal C ini masih variabel lagi dan D masih variabel lagi. Jadi pertama kita substitusi yang D dulu. D kan A besar, B besar. Nah, yang simbol pertama itu disubstitusikan. A besar itu disubstitusi menjadi A kecil atau D kecil. Jadi ini yang D menjadi A kecil lebih besar atau D kecil lebih besar, itu untuk D. Lalu yang C itu kan D besar, D besar. Nah, yang simbol pertama variabel ini disubstitusi. Jadi D kan ada A kecil lebih besar atau D kecil lebih besar. Jadi kalau disubstitusi menjadi A kecil lebih besar, D besar, atau D kecil lebih besar, D besar. Lalu yang yang C maksudnya. Yang S ini kan masih terdapat variabel C. Nah, ini disubstitusi kepada yang C, karena C-nya sudah diketahui itu A kecil lebih besar, D besar, atau D kecil lebih besar, D besar, maka S-nya menjadi A kecil lebih besar, D besar A, atau D kecil lebih besar, D besar A.